Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Ya, awalnya kami sendiri cari sekolah buat anak-anak kami. Ya, karena di tempat kami berjemaat dulu sudah umum untuk homeschooler ya, banyak family yang homeschooling anaknya sendiri. Dan Pasep tertarik nih, sayanya yang nggak pede karena everything is fully English gitu loh. Jadi saya belum berani lah, saya masih taruh anak saya di sekolah public school biasa. Kenneth saya masukin ke pre-K ya. Nah, kemudian waktu Grace nih mau sekolah nih, ya Grace udah umur 3 tahun. Ya, kemudian MSA buka open house ya. Nah, Pak Step bilang nih, kamu pergi, kamu dengerin ke sana. Ya udah, saya datanglah ke MSA, saya dengerin. Waktu saya dengerin, entah kenapa hati saya itu confirm banget, ini dia yang saya cari, ini dia sekolah yang saya cari. Saya bisa bayangin suasana homeschool, suasana rumah yang saya mau bangun. Saya bisa bayangin bahkan apa yang saya mau lakukan terhadap anak-anak saya. Pokoknya waktu itu semuanya kebangun aja, kebuild aja in my imagination. Jadi waktu saya pulang, waktu pas Sep tanya, gimana Shen? Wah, saya bilang ini dia yang kita cari Sep. Ya itu confirm banget gitu. Jadi itu sekolah 3 hari sekolah dalam seminggu. Sekolah terusnya off day and then sekolah lagi and then off day. We call it semi homeschool. Ya, jadi awalnya saya masukin Grace ke homeschool itu waktu dia usia 3 tahun. Dan saya boleh masuk ke dalam kelas itu. Saya belajar di situ. Saya lihat bagaimana teachernya Grace ya, Mrs. Ongko mengajar di sana. Dan saya sangat terbangun sekali dengan caranya. Saya sangat impressed gitu. Bukan pace yang cepat mungkin ya, tapi anak-anak itu diajarin aktif, terlibat. Anak-anak itu banyak ditanya ya, banyak dibangun confidence-nya, banyak maju ke depan. Jadi saya perhatiin aja cara-caranya. And kami menggunakan kurikulum dari Amerika dan kurikulumnya bagus banget ya. Misalnya ngajarin A aja nih, bukan A says A in apple, tapi A says A in Adam. Terus ada cerita mengenai first man, namanya Adam, bagaimana dia fall to sin. Jadi semuanya itu masuk pelajaran apapun, mau phonics, mau math, baliknya ke Tuhan juga. Jadi Tuhan itu tidak terpisahkan, bukan pelajaran agama sendiri gitu. Agama Kristen baru bicara mengenai Tuhan. No, tapi dari pelajaran phonics anak-anak kita masukkan pengertian mengenai Tuhan. Dari pelajaran math anak-anak juga belajar mengenai Tuhan. Pokoknya menarik banget di situ. Wah, saya salah satu parents yang banyak bertanya di kelas itu ya, sampai ya banyak perbincangan seru lah di kelas itu dengan parents dan teachers-nya. Ya, kemudian waktu Kenneth itu tinggal setahun lagi sebenarnya. Dia kan udah masuk pre-K dan masuk TKA ya. Sedangkan saya masih nyoba-nyoba tadi sama si Grace saya masukin homeschooling. Kemudian waktu saya sudah confirm yes this is the one that I'm looking for, waktu Kenneth TKB kita nggak kasih dia di TKB, kita tarik dia dari sekolah umum itu. Nah sekarang saya bawa Kenneth sama-sama sama Grace ke semi homeschool ya. Itu awalnya, lalu kami share itu kepada ibu-ibu pastoral ya, dan mereka tertarik gitu. Wow, ini pendidikan yang bener-bener baru, waktu itu sama sekali nggak populer ya, homeschooling itu nggak populer, banyak sekali pertanyaan bagaimana ijazahnya, bagaimana sosialisasinya dan segala macamnya gitu ya. Tapi intinya adalah Pasep ini ngerasa bahwa apa sih yang diajarin guru gitu loh, banyak hal yang nggak praktikal yang nanti diajarin yang perlu dihafalin gitu ya. Sedangkan
kami yakin bahwa kami punya value yang kami mau share ke dalam diri anak-anak kami. Kami mau mereka dan kami mau punya dunia yang tidak beda ya. Anak-anak punya dunia sendiri, kemudian kami punya dunia sendiri. Akan sulit sekali buat kami nanti membangun hubungan dengan anak-anak kami. Kami pernah bincang sama-sama dan kami setuju. Bisa bayangkan nggak nih ya, waktu itu Pak Sep sama saya kita ngobrol, iya anak-anak kita sekolah nih, apalagi tipenya saya ya, saya ini tipenya tipe anak sekolah rajin saudara ya. Jadi kalau misalnya anak-anak saya dimasukin ke sekolah, si Pak Sep ini udah pasti kebayang kayak apa. Jadi pagi anak sekolah, oke, pulang sekolah afternoon, sore. Habis itu mereka harus les ya, habis les mereka harus belajar ya kan, dan bikin PR gitu untuk besoknya lagi sekolah. Jadi itu pasti Senin sampai Jumat itu waktu tuh habis buat anak-anak tuh punya kegiatan sendiri belajar dan kita nggak bisa ganggu ya. Dan bukan itu yang kami cari. Kami mau impart our time ya, impart our value. Kami mau punya banyak waktu bersama dengan anak-anak gitu. Kalau misalnya habis waktu begitu ya, bagaimana kita bisa sharing our value of life ke hidupnya anak-anak. Jadi kami nggak mau kehilangan anak-anak kami. They are too precious. Ya jadi awalnya saya itu bukan bikin sekolah buat gereja ya sebenarnya ya. Itu buat keluarga kami, buat anak kami, kemudian buat anak pastoral yang mereka mau ikut. Tujuannya satu, kita mau anak kita takut akan Tuhan. Bukan pelajaran yang kami jejelin, tapi takut akan Tuhan yang lebih di atas pelajaran. Kemudian pastor saya waktu itu bilang, saya harus kok kamu belum mulai sekolah karena semua gereja-gereja di bawah naungan sinode waktu itu Morning Star Indonesia semua itu sudah mulai sekolah masing-masing, sekolah semi homeschool. Jadi ya saya mulailah. Saya tahu gereja kita butuh sekolah. Cuman saya bukan terpanggil di situ. Tapi memang harus saya lakukan, saudara. Kalau nggak ada yang lakukan. Jadi itu awalnya sekolah ini dimulai. Ya, itu awalnya kami terlibat. Dan pasti Pak Sep mengharapkan saya yang mengajar lah ya. Jadi way before that ya, sebelum itu saya sebenarnya waktu sambil Kenneth, bahkan sebelum Grace sekolah di MSA ya, Kenneth kan udah sekolah nih di dekat rumah di perumahan ini ya. Nah pulang sekolah ya, saya itu ngajarin Kenneth persis bahan homeschooling itu yang sekarang kita pakai ya di RPA ini. Nah itu yang bikin saya juga berani confidence kemudian untuk juga ngajarin yang lainnya ya, parents yang lain dan students yang lainnya. Nah dan itu benar-benar encouragementnya datang dari Pak Sep. Kalau Pak Sep nggak bilang go, saya nggak berani ya, karena Pak Sepnya benar-benar ingin sekali anak-anaknya di homeschool. Ya saya cari tahu, saya bertanya kepada beberapa teman saya yang anak-anaknya sudah homeschooling terlebih dahulu. Saya datang ke rumahnya, saya lihat-lihat bukunya, kemudian saya bertanya, mereka menjelaskan bagaimana cara memakai bukunya. Terus saya banyak bertanya, ceritain kendala-kendala saya, gimana Inggrisnya dan keraguan semua ya, yang pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang semua yang saya mau tanyakan, saya tanyakan gitu ya. Dan mereka menjawab dari sudut pandang yang berbeda yang nggak pernah saya dapatkan sebelumnya. Ya, saya melihat bagaimana mereka mengajar anak-anak mereka. Dan saya senang sekali ngelihatnya ya, anak-anaknya itu antusias gitu ya. Dan dia saya bawa pulang ya, materi-materi beberapa mereka kasih ke saya, materi-materi yang udah nggak kepake karena anak-anak mereka sudah selesai dengan materi tersebut. Ada kasetnya, ada teacher manualnya, aduh lengkap banget bukunya ya. Mereka sampai bilang, Sian nggak usah khawatir, ini semua yang mesti diomong ada ditulisin tebel. Bener juga saudara, jadi karena saya nggak tahu gimana caranya, saya bener-bener ikutin sesuai dengan teacher manual itu. Bener-bener ngikutin step by stepnya. Ya mau ngomong apa ada tulisan tebel, ya itulah yang saya baca ya. Saya nggak tahu waktu itu Kenneth boring atau enggak. Tapi
thank God ya, Tuhan kasih Kenneth anak yang smart. Jadi cepet banget dia nangkep. Memang caranya di drilling sih ya, di drilling, but within 1 week ya dia sudah lagu-lagunya dia hafal ya, flashcardsnya juga dia hafal ya, so it really make me easy ya. Bener-bener membuat saya jadi mudah sekali untuk menerapkan pelajaran itu. Nah, kemudian ditambah waktu Grace sekolah di MSC kan, saya lihat juga bagaimana gurunya mengajar. Sekali lagi saya udah pernah pakai itu di rumah buat Kenneth ya. Jadi I think it's about 1 jam gitu untuk cuman ngajarin phonics aja sih, nggak ada math-nya waktu itu saya ajarin. Tapi jadi seenggaknya saya sudah pernah gitu, saya udah tahu bahannya dan saya perhatikan ada yang berbeda gitu ya di sini, dan saya combine semuanya, dan itu yang kemudian membuat saya tuh confidence sih untuk to start and to teach other family. Ya. By the way, I was the teacher also. Not teacher, helper waktu itu, helpernya Mrs. Ongko ya. Kalau Di dia MSA ya. kalau Mrs. Ongko lagi berhalangan ya saya lah yang maju ke depan yang ngajar anak-anak ya. And I see the whole process, how to start, how to teach ya. Saya belajar banyak prinsip di sana dan itu yang saya bawa ke Serang. Mau terlibat di RPI itu awalnya itu bukan sengaja mau terlibat, tapi waktu itu aku mulainya itu dari David. Waktu itu David masih 3 tahun. Nah, awalnya itu mulai mau pikirin mau buat cari sekolah buat dia. Nah, kemudian waktu itu aku ngobrol sama Kenneth. Kenneth ini waktu itu ya si anak-anak. Terus kalau main ya kayak anak-anak biasa gitu, main ya udah main aja gitu kan kayak anak-anak biasa. Tapi waktu aku ngobrol sama Kenneth, itu ada yang berbeda dari dia. Ini anak kecil, kalau main tuh kayak anak-anak biasa, tapi kalau kita ngobrol sama dia anak kayak berisi gitu. Nah, terus dari situ aku jadi tertarik. Kenapa? Karena aku tahu berisinya dia itu kenapa? Karena waktu itu mamanya homeschooling dia di rumah. Jadi awalnya gara-gara tertarik lihat hasil Kenneth, kok begini ya? Kok nih anak kecil kalau main ya masih kayak anak-anak biasa main, tapi ternyata dalamnya berisi. Aku kepingin anakku juga kayak gitu. Jadi kemudian waktu David dari aku bilang 3 tahun itu dan udah waktunya aku pikir dia mau sekolah, aku ngomong tuh sama Bu Shen, bilang boleh nggak kalau kami mau coba homeschool juga, kami mau belajar gitu. Nah terus Bu Shen malah menyambut dengan antusias ya, dengan senang hati dan mau volunteer buat ngajarin kita mami-mami gitu. Jadi seperti tadi aku cerita, waktu kita mulai pertama kali, aku tuh di pikiranku kayak gini, oke, aku mulai deh, aku mau belajar homeschool ini. Kalau seandainya aku berhasil, oke, aku lanjut. Kalau seandainya aku nggak berhasil pun, ya udah, it's okay. Anakku masih bisa masuk public school. Aku bilang sekolah umum maksudnya gitu ya. Ya udah, jadi pikiranku coba aja, kenapa enggak? Waktu itu seperti itu gitu. Dan ternyata setelah aku jalanin, yang ada aku malah jatuh cinta sama homeschool itu waktu itu. Ada beberapa hal yang membuat aku jatuh cinta sama homeschool itu gitu. Pertama, aku ngalamin sendiri bahwa waktu aku ngajarin anakku, waktu aku duduk ngajarin dia, malah itu memang aku diproses banyak sama Tuhan, aku diproses hikmat, aku diproses kesabaran gitu kan. Tapi membuat aku sama anakku tuh hubungannya jadi deket banget gitu. Aku punya waktu banyak sekali buat impartasi apa yang aku punya ke anakku. Aku suka banget itu. Terus selain itu juga kurikulum yang dipakai itu bener-bener kurikulum yang sangat membantu banget buat kita bisa transfer value ke anak-anak kita. Seperti contoh, itu masih dipakai sampai sekarang ya di RPI. Contoh kurikulum CCC ya, Christ Centered Curriculum itu dipakai di anak K. Itu dari awal aja kan sudah A says A in Adam.
Dan kita bukan cuma ngajarin gitu, kayak misalnya kalau misalnya bahasa Inggris lain kan A says I in apple gitu kan ya, apple udah gitu aja. Tapi ini Adam, dan di balik Adam itu kita bisa cerita bagaimana eh, Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi setiap apapun yang dipelajarin itu ada biblical value-nya yang masuk ke dalam diri anak-anak kita gitu. Ya, kayak contoh misalnya be says but in Bible. Ya kan? Jadi kan apa? Kita butuh Bible. Jadi akhirnya kita cerita sama anak-anak, we need Bible gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada Bible, kita nggak ada yang tuntun hidup kita gitu. Jadi aku dibikin jatuh cinta sama kurikulumnya, dan kemudian sama falsafah homeschoolnya sendiri. Kayak kenapa dari kecil anak dari umur 3 tahun, kalau sekolah lain tuh ya 3 tahun itu anak-anak masuk playgroup gitu kan ya. Terus anak-anak diajarin lipat kertas, diajarin bermain, nyanyi gitu kan. Tetapi di sini anak kita 3 tahun diajarin baca. Ya kan, diajarin dari SSI and Adam, habis itu sesesi sose gitu kan ya, kemudian jadi 3 huruf, dan kemudian diajarin baca, saudara. Itu falsafahnya bagus banget. Kenapa anak kita dari kecil diajarin baca? Ternyata apa? Supaya sesegera mungkin mereka bisa baca Alkitab. Wow, saudara. Jadi itu buat aku jatuh cinta. Maksudnya ini something which is very valuable ya, berharga sekali gitu nilai seperti ini. Dan memang terbukti waktu itu. Jadi waktu anak-anak diajarin dari phonics, dari K, dari umur 3 tahun dia udah belajar E, I, O, seperti itu ya, saya sose. Dan kemudian waktu umur 5 tahun bener-bener anakku itu udah bisa baca Alkitab, yang Alkitab anak-anak yang dia pegang, dan itu membuat aku bisa transfer value lebih banyak dalam hidup dia. Waktu kita bisa baca Alkitab sama-sama, dan aku bisa masukin nilai banyak dalam hidup dia. Itu aku suka juga dari kenapa kami pertama itu mulai ada homeschool club seperti itu. Dan kemudian juga selain itu tadi aku bilang kayak kurikulum juga, contoh makin aku lanjut sampai sekarang kita masih pakai kurikulum reading. Reading itu bagus banget. Itu I think itu pelajarannya salah satu yang aku paling suka itu reading. Kenapa? Karena waktu kita belajar reading itu kita sedang memasukkan nilai ke dalam hidup anak-anak kita. Buku reading yang dipakai di RPA itu BJU itu adalah buku reading yang didesain untuk anak-anak itu mengerti nilai-nilai Alkitabiah. Contoh saudara ya, coba saudara gimana gak amazing. Anak kelas 1 SD aja itu udah belajar cerita gimana seorang mau dia bersama papanya mau nginjilin sekelompok orang Indian, dan kemudian papanya mencoba menginjili, dan kemudian anaknya bantuin papanya. Caranya gimana? Dia perbaiki sarung tangannya orang Indian itu, sehingga orang Indian tuh jadi percaya sama mereka, jadi berteman sama mereka, dan ujung-ujungnya orang Indian itu mau terima Yesus, dan bukan cuma terima Yesus, dia malah undang mereka ke pemukimannya dia. Wow, saudara, itu anak kelas 1 SD aja udah belajar yang kayak gitu nilainya. Atau contoh lagi nih ya, di kelas 1 atau kelas 2 saya lupa deh. Itu kita belajar di reading, kita baca cerita bagaimana orang berdoa buat temennya yang sedang dalam pelayanan misi. Ya, bagaimana dia berdoa untuk temannya, dan kemudian temannya itu hampir aja ditembak sama peluru musuh, tetapi karena ada yang berdoa buat dia, sehingga akhirnya peluru itu bisa nyasar. Kenapa? Saya percaya itu karena Tuhan kirimin ada kumbang di kakinya, sehingga dia pas nundukin kepala, pelurunya nyasar. Wow, saudara, itu bacaan saya kalau nggak salah kelas 1 ya. Kelas 1 kayak gitu, saudara. Ya, jadi saya jatuh cinta sama homeschool itu. Kenapa? Karena ini benar-benar value transfer dari hari ke hari. Tiap hari nggak ada hari tanpa value transfer buat anak-anak. Itu ya bikin saya pertama kali tuh kami mulai RPA itu. Kenapa? Karena yaitu saya jatuh cinta sama kurikulumnya, saya jatuh cinta sama falsafahnya, saya jatuh cinta sama kedekatan saya sama anak saya. Itu yang membuat pertama kali kami mulai homeschool. Karena banyak keluarga mulai bertanya-tanya kepada kami bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mendidik anak yang benar, bagaimana melatih anak-anaknya sehari-hari, dan bagaimana mendisiplin anak-anaknya. Mulai dari sana
ternyata banyak kebutuhan, banyak keluarga yang punya masalah dengan anak-anak mereka. Dari sini kemudian tercetus ide untuk kenapa kita nggak bikin aja sekolah umum, supaya kita bisa menampung anak-anak lebih banyak lagi. Maka ketika itu tercetus, kemudian kita sepakat di pastoral, sepakat, nah kemudian kita buat itu menjadi sekolah yang sekarang namanya RPA. Oke. Dan kita mulai dari playgroup, dari K sampai dengan SD pada waktu itu. Oke. Dan cukup banyak anak-anak yang mulai datang, orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya, ya. Kemudian kita mulai. Dan pada awalnya sih ya saya cuma ngikut aja. Pada waktu itu yang pertama kali anak saya ikut yaitu Timi. Waktu itu dia baru umur 2 tahun 8 bulan. Itu sekitar tahun 2005 waktu itu. Nah itu bagaimana kami di sana diajarkan. Bukan sebenarnya waktu itu anak yang diajarkan, tapi kami sebagai orang tua yang diajarkan bagaimana cara mengajarkan anak di rumah. Karena homeschool itu waktu itu kita benar-benar pure homeschool. Jadi kita benar-benar homeschool murni gitu. Nah, tapi pada awal-awalnya karena kami belum mengerti dan saya belum mengerti, waktu itu kami beberapa seminggu ada ke rumah Bu Shen. Jadi kami di sana diajarkan bagaimana cara mengajar anak-anak, bagaimana pelajaran apa aja yang buat diajarkan ke anak-anak seperti itu. Dan kami gantian waktu itu, saya sama Sherly gantian ke Jakarta bareng-bareng, terus pakai mobilnya, kami kendaraannya gantian seperti itu. Tapi waktu itu saya sama sekali benar-benar tidak punya bayangan sama sekali kalau nantinya kita akan bisa punya sekolah seperti itu. Saya nggak punya bayangan sama sekali pada waktu itu gitu. Karena pada waktu itu saya benar-benar mungkin lebih fokus bagaimana mendidik anak-anak saya seperti itu. Dan pada waktu itu juga kami seminggu sekali ke rumah Bu Shen diajarkan. Terus hari-hari lainnya kami harus mengajarkan anak sendiri di rumah seperti itu. Begitulah awal-awal waktu itu dulu kita yang namanya benar-benar homeschool itu seperti itu gitu. Dan bagaimana kami sebenarnya diajar untuk punya waktu lebih banyak dengan anak-anak, karena homeschool itu sangat berbeda banget dengan public school. Dan kalau di homeschool kita yang benar-benar sebagai orang tua, sebagai parent yang benar-benar mengajarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kami sendiri seperti itu. Pada waktu homeschool itu mulai pun sebenarnya saya pun sempat berpikir gitu, karena anak saya yang besar Tasya waktu itu udah di public school, udah sempat masuk di public school, di TK di public school. Saya tuh nggak punya konsep homeschool itu apa. Tapi kalau public school, saya udah istilahnya kan karena dari kecil kita udah di sekolah umum gitu. Saya punya istilahnya punya gambaran, punya bayangan seperti itu. Tapi waktu itu ya saya pengen belajar lebih lagi gimana caranya seperti itu. Sebenarnya tujuannya itu waktu saya ikut. Setelah saya, Sherly gitu, awal-awalnya kita yang waktu ke rumah Bu Shen, terus selanjutnya ada beberapa parent lagi ikut bergabung, yaitu Bu Rona, dan juga dulu ada juga beberapa parent lagi yang lain gitu. Jadi kita itu kayak jadi sebuah klub seperti itu gitu. Jadi kita bikin pertemuan seperti itu, dan bagaimana kita di situ membahas tentang bagaimana kami sebagai orang tua buat mengajarkan anak kami sendiri di situ seperti apa, dan bagaimana caranya, dan nilai-nilai apa yang harus kami ajarkan kepada anak kami. Awalnya sih sebenarnya seperti itu gitu. Jadi kalau sampai sekarang ada yang namanya Royal Pet Academy, ya sebenarnya itu dasarnya dari dulu homeschool yang kami jalanin seperti itu gitu. Dan waktu itu sih ya lama-lama ya beberapa parent bergabung yang ini bertambah lumayan besar gitu seperti itu, dan terus kita sempat kita berpikir dan kita bicarakan gitu loh, bagaimana kalau
kita menjadikan ini menjadi sebuah semi homeschool. Jadi dari pure homeschool waktu itu kita membentuk jadi semi homeschool seperti itu. Jadi kalau yang biasanya dulu kita di rumah full di rumah selama 5 hari, tapi waktu itu jadi semi homeschool itu kita ke sekolah seminggu 3 kali waktu itu seperti itu. Kita akhirnya membangun sekolah di Serang dan juga mungkin nggak terpikir sebenarnya awalnya untuk sebesar ini ya. Kemudian karena kita udah mulai, kemudian kita butuh guru ya. Anak-anak mulai udah lulus mulai SD dan mulai SMP dan mulai sulit pelajarannya, dan kami perlu teachers gitu ya. So that's when kami harus benar-benar akhirnya harus membesarkan sekolah ini, nggak bisa tanggung-tanggung gitu, karena banyak parents dari gereja juga ikut anak-anaknya sekolah di kami gitu ceritanya. Iya, jadi awalnya ya karena banyak parents yang mau dong tolong ajarin anak kami juga gitu, karena sebenarnya prinsipnya kan awalnya adalah parents ngajarin anak ya. Jadi waktu pertama kali kami memulai, waktu Pak Sep bilang oke, kita mulai di Serang, pertama kali kami mulai ya anak-anak duduk di satu baris gitu ya, 10 anak ya duduk di satu baris, dan parentsnya di belakang mereka gitu. Parentsnya helper-helpernya saya, dan mereka juga belajar juga gitu. Jadi sekalian ya ngajarin anak, orang tua juga dapat, istilahnya buy one get one. Oke, by the way, itu pertama kali bagaimana kami memulai ya. Kalau mereka nggak ngerti gimana cara mereview nanti buat anak-anak mereka, ya kami ajarkan di kelas di sekolah. Jadi mereka tahu apa yang mereka mesti ulang di sekolah. Nah, waktu parentsnya terlibat, hasilnya berbeda sekali. Nah, anak-anaknya cepat sekali ngalamin perkembangan. Iya, oke. Jadi ya Kak, jadi kami buka pintu rumah kami. Awal-awalnya beberapa keluarga di Serang datang ke rumah kami untuk mereka belajar, ya. Bahkan termasuk waktu itu generasinya Ica ya. Ica masih ikut juga. Itu awalnya sih. Setelah semua pertanyaan mereka, sekarang parents jarang bertanya seperti itu, tapi waktu itu waktu ditanya mengenai ijazahnya bagaimana, waktu ditanya mengenai ijazahnya bagaimana, kami bilang bahwa kami nggak mau anak-anak kami sekolah hanya karena selembar kertas ya, selembar kertas lulus gitu, dan cuman mengejar itu aja. The education is more than that. Ya, itu tentang perubahan mindset, cara berpikir. Kita melatih anak-anak cara berpikir yang benar. Jadi bukan melulu mengenai hal akademis, bagaimana menjadi anak pintar aja itu nggak cukup. Karena di masyarakat, kalau anak kita pintar tapi mereka nggak berkarakter, nggak bisa bertahan lama, ya, dan nggak bisa naik ke level berikutnya. Kami nggak mau seperti itu. Kami mau anak-anak kita ini dia takut akan Tuhan, jadi berkat ya. Bukan cuman pandai secara akademis, buat kami pandai adalah bonus dari karakter yang bagus gitu. Kami berharap bahwa ya mereka punya EQ yang bagus juga, IQ yang bagus juga, so we train leadership also in our children's life gitu. Ya, kita punya mentor untuk bidang ini. Ya, puji Tuhan kami banyak dibimbing oleh Ibu Helen ya, atau Mrs. Ongko. Dan kalau kami punya kendala, kami banyak konsultasi dengan beliau. Gitu. Jadi kami mengikuti dari awalnya sih ya. Ya pasti banyak kendala-kendala ya waktu saat merintis ya. Tapi ya itu, kami punya mentor, kami counsel dengan Ibu Helen atau Mrs. Ongko. Jadi ya banyak dapat masukan ya, termasuk mengenai sampai kami sekarang menggunakan Alpha Omega kurikulum. Kalau mau bicara kendala terbesar itu adalah sumber daya manusia dan keuangan kita dan fasilitas.
Jadi sekolah ini benar-benar cuma punya satu visi dan nilai. Ya guru-guru kita nggak bisa hire yang benar-benar profesional misalnya ya, terlalu tinggi, nggak mungkin dari Jakarta ke Serang untuk ngajar. Sudah tahu ya semua kita yang ngajar ya, istri saya ya, dan semua guru pastoral, istri pastoral itu ibu rumah tangga ya. Jadi dipaksakan juga yang guru yang ngajar untuk belajar bahasa Inggris. Itu sebuah pergumulan luar biasa karena benar-benar bisa bayangkan nggak ini masa depan sekolah mau kemana ya. Kemudian belum lagi tempat yang kita pakai di tempat yang lama itu ya, ya tempatnya nggak nyaman ya, dan ya kadang-kadang ada tikus saudara ya, gitu seperti itu ya, benar-benar nggak cocok buat sekolah. Kita bukan cuman ada tikus Pak Step ya, full music karena di atasnya tempat nge-gym ya, kadang-kadang barbelnya itu bunyi jebum ya, karena ada yang lepasin barbel. Iya, dan kita bisa bayangin ya, kita nggak tahu ya sampai berapa tahun lagi kita seperti ini. Karena kan uang sekolah juga nggak bisa tinggi-tinggi seperti di Jakarta kalau di Serang. Ya terus ini anak-anak kalau besar mau kemana gitu ya. Jadi itu yang tantangan yang sangat besar ya hadapi waktu itu. Ya seperti itu yang kami rasakan. Dan juga another challenge for me karena saya harus drive, saya harus nyetir, driving myself all the way dari rumah ke Serang, balik dari Serang ke Jakarta. I think totally 2,5 jam lah ya, just for perjalanannya aja gitu. Itu masih nggak apa-apa, tapi yang paling berat itu buat saya itu actually I'm not with my children ya. Saya punya waktu, saya harus tinggalkan anak-anak, tidak mengikuti mereka punya learning journey-nya ya all the time, karena saya harus mengajar di Serang gitu ya. It is hard for me ya, it is hard for me, itu yang berat buat saya. Jadi kami berusaha atur waktunya. Selasa, Kamis, Sabtu anak-anak kami pergi sekolah di VCA di tempat Bu Helen ya. Ya Selasa Kamis itu juga lah yang saya pakai untuk mengajar di Serang gitu, supaya waktu mereka pergi sekolah saya ngajar di Serang. But I still miss the time to be together with my kids, karena sekolahnya anak-anak saya itu sekolah yang open ya, jadi orang tua tuh boleh ada di belakang kelas ya, kita duduk di belakang, kita perhatiin anak-anak kami belajar gitu. Bahkan kami ikut belajar juga supaya kami tahu apa yang kami sering review ke anak-anak gitu. Jadi I miss that moment ya, terutama waktu mereka masih kecil-kecil. Buat saya, aduh, that's really berat ya. Iya. Oke. Nah, pada waktu mengajar dan mungkin mendidik anak-anak pun memang pada awal-awalnya waktu kami masih pure homeschool itu ya mungkin kendalanya yaitu kita harus benar-benar kita cari buku dan beli buku yang dari luar. Bukunya tuh waktu itu buku-buku asli lumayan mahal-mahal harganya kalau menurut saya seperti itu. Tapi maksudnya memang ya kita benar-benar mau memberikan nilai buat anak-anak kita, benar-benar kita mau mengajarkan sesuatu yang anak-anak mungkin di sekolah umum nggak dapat nilai-nilai seperti itu. Nah, itulah dimana di situ kita juga benar-benar sebagai orang tua berjuang bagaimana anak-anak kita bisa mencapai dan bisa mendapat yang terbaik. Nah, disitulah benar-benar kita mengajarkan mereka dan punya waktu yang banyak dengan mereka seperti itu. Berkesan sekali waktu anak sudah mulai pertama kali bikin Christmas. Ya, musical drama ya. Oke, waktu mereka bikin musical drama Christmas ya. Yang pertama ya, dan yang kedua ya. Pertama apa judulnya ya? Superhero ya. Kaget sekali dan kreativitas mereka yang luar biasa. Dengan fasilitas yang begitu simple dan mereka bisa bikin se-live itu, sehidup itu ya. Saya kaget gitu loh ya, kemampuan mereka tuh yang luar biasa ya. And their English is very good itu ya. Itu sesuatu yang sangat impressive for me ya. Sangat berkesan.
I think they're having fun also ya, berkesan ya, membangun momen setiap kali Christmas. Ya. Yes. Ya. Kalau salah yang kedua Annie. Ya. Ya. Tapi yang kemudian yang lebih berkesan juga ya, buat saya adalah ketika kita mulai membangun gedungnya, and the gedung itu finish, saya, gitu ya, something I cannot imagine, ya, God can make that, itu benar-benar a great relief ya, biar anak-anak punya tempat untuk belajar yang pantas gitu, yang layak gitu ya. Itu suatu hal yang sangat mustahil ya. Saya tahu itu sebuah pergumulan ya, buat saya, beban buat saya ya. Nggak tahu anak-anak nanti kemana gitu ya. Karena kita punya gedung ya, dan anak-anak bisa di sana, anak-anak sangat happy. Kita juga sangat happy, kita siap bisa tinggalkan sesuatu yang sangat berguna buat the next generation. Bagaimana anak-anak itu berubah ya, jadi kita ngelihat bagaimana anak-anak datang ke sekolah, anaknya ngelawan banget gitu ya sama mamanya gitu kan ya, pokoknya nggak bisa diajar, nggak bisa diatur, kemudian sampai di sini dibentuk, anaknya berubah jadi senang belajar gitu ya, itu sukacita yang nggak terbayarkan ya. Atau mungkin kita juga melihat sama-sama bagaimana anak-anak ini bertumbuh di lingkungan yang benar, di lingkungan yang memberi pengaruh yang benar dalam kehidupan mereka, pergaulan yang sehat. Itu merupakan sukacita buat kita-kita yang melayani di sini. Dan kemudian malah semakin saya mengalami bahwa semakin saya berdiri buat sekolah ini, sebenarnya walaupun banyak harga yang harus dibayar, ya, datang ngajar, waktu, banyak sekali harga harus dibayar seperti itu. Tetapi justru saya bersyukur bahwa saya menjadi bagian dalam sekolah ini. Kenapa? Karena waktu saya mengajar di sekolah ini justru saya yang semakin diberkati. Saya jadi belajar banyak mengenai bagaimana mendidik anak. Saya belajar banyak mengenai bagaimana transfer value kepada anak-anak. Saya belajar mulai transfer value dari anak yang usia kecil sampai anak menjadi remaja. Dan kemudian waktu saya mengajar juga, saya percaya waktu saya setia, saya ngalamin bahwa Tuhan memberikan kepada saya ide-ide, kreativitas, sehingga akhirnya saya tuh jadi kepikir ide-ide waktu ngajar yang sebelumnya saya nggak pernah kepikir. Dan selain itu juga waktu saya ngajar, saya juga jadi belajar terus. Jadi akhirnya saya bertumbuh ya gitu. Saya juga sangat diberkati karena saya jadi belajar terus juga. Kemudian sukacitanya lagi misalnya di RPA itu waktu melihat setiap tahun anak-anak itu bisa presentasi. Mereka bisa mengaktualisasikan dirinya, mereka dengan bangga gitu ya. Ya ini talenta yang Tuhan kasih ke saya dan saya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Mereka belajar bertanggung jawab dengan beban yang dikasih ke mereka. Itu sukacita banget melihat bagaimana anak-anak bertumbuh dengan percaya diri. Mereka bisa mengaktualisasikan diri, apa yang Tuhan kasih ke mereka, mereka bisa lakukan dengan se-excellent mungkin. Itu juga salah satu sukacita tersendiri. Dimana mungkin kalau sekolah lain ya, sekolah lain tuh biasanya yang tampil tuh kan anak-anak tertentu, anak-anak yang berprestasi saja, atau anak-anak yang dipilih saja, dan biasanya anaknya itu ke itu dari tahun ke tahun. Tetapi kalau di sini kan di RPA itu berbeda ya. Kenapa? Karena semua anak harus terlibat. Semua anak harus punya peranan, apapun itu. Jadi semua anak itu diajak untuk benar-benar menggali potensi yang ada sama mereka. Dan itu sukacita banget melihat bagaimana mereka bisa mengaktifasikan diri mereka, mereka jadi punya percaya diri, mereka jadi punya leadership. Itu sukacita tersendiri lagi. Saya mau bilang bahwa buat saya adalah suatu privilege, adalah suatu hak istimewa untuk saya boleh bergabung di RPA, untuk saya boleh dari awal ikut serta dalam perintisan RPA, adalah suatu hak istimewa untuk saya boleh melayani anak-anak yang Tuhan kasih kepada kami. Kenapa? Karena justru waktu saya ditempatkan di sini, saya melayani di sini, justru saya yang banyak sekali diproses sama Tuhan, justru saya yang banyak sekali diberkati. Saya jadi belajar terus, saya jadi
bertumbuh dalam hal hikmat, saya jadi banyak hal yang bisa saya terapkan dalam hidup dan dalam keluarga saya. Jadi justru saya mau kasih tahu bahwa semakin saya melayani, semakin saya bayar harga, tetapi justru sayalah yang menerima berkatnya. So, tujuan sekolah ini adalah menghasilkan pemimpin untuk memberkati bangsa Indonesia. Ya, banyak pemimpin, banyak orang Kristen yang mereka baik, bermoral, tapi bukan itu yang kami mau. Kami mau adalah orang yang takut akan Tuhan dan membuat pengaruh. Ya, memberkati bangsa ini bukan berarti hanya Anda bisa bekerja menghasilkan sesuatu, tapi mempengaruhi ya bangsa ini sehingga bangsa ini bisa bangkit, ya Indonesia bisa maju luar biasa. Itu visinya, saudara. Ya, jadi anak-anak kita bukan hanya punya moral yang baik karena semua juga mengajarkan moral yang baik, tapi kami mau mereka takut akan Tuhan, ya ngerti bahwa Tuhan beserta dalam hidup mereka. Dan mereka belum mengalami Tuhan di sekolah ini. That's the value yang kita mau bangkit, visi yang kita mau bangunkan di sekolah ini. That's right. Dan tentu saja ya kalau misalnya parents berperan itu akan sangat baik ya. Jadi tetap kami bikin parents meeting. We still train the parents also how to raise up their children God's way ya, dengan caranya Tuhan. Jadi kami tetap bikin parenting class ya, to encourage parents juga untuk mereka sadar, mereka tahu bahwa sebenarnya parents lah yang Tuhan mau untuk mendidik anak-anak kita masing-masing. Ya. So we are helping ya, we are Yes. helping and we are working together dengan parents. Yes. Satu, sekolah ini nilai ketuhanan. Tuhan adalah pusat. Ya. Semuanya ya punya pengalaman sama Tuhan. Kedua, anak-anak harus hormat sama orang tua. Ya, so in the next after this mereka harus punya menghargai orang tua mereka. Ya. Setelah sekolah ya mereka jadi berkat terutama di keluarga mereka. Ya, ketiga mereka punya karakter yang luar biasa. Ya, dan berikutnya adalah mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Selama di sekolah ini mereka sudah kenal Tuhan, sudah bertobat lahir baru, ya kepenuhan Roh Kudus. Itu semua nilai-nilai yang kita mau bangun di sekolah ini. Selamat malam semuanya, saya Ivana. Hari ini saya mau sharing tentang apa yang saya alami dan saya rasakan selama saya sekolah di RPA. Jadi awal mula ceritanya itu keluarga saya harus pindah dari Jakarta ke Serang karena papa saya kerja di Serang kan. Jadi kita semua pindah satu keluarga. Udah kayak gitu waktu itu keluarga saya belum tahu saya harus sekolah di mana. Sampai akhirnya ada saudara jauh saya kasih tahu ada RPA dan itu homeschool. Nah, saya langsung pikir dong, oke nih, karena menurut saya homeschool itu bebannya tidak berat seperti public school. Atau dibilang jadwalnya tidak sepadat public school. Tapi nyatanya beda gitu loh. Dan apa yang di pikiran saya itu homeschool itu kayak saya nggak perlu datang ke tempatnya gitu kan. Dan itu membuat saya tanpa sadar saya mikir, wah ini zona nyamannya saya karena saya gak usah ketemu banyak orang gitu loh, dan saya juga feel secure gitu kan di rumah sama keluarga. Nyatanya berbeda waktu saya daftar, dibilang sekolahnya hari ini jadi kamu masuk sekolah hari ini. Nah awalnya saya udah kayak nggak kayak gimana gitu, tapi akhirnya ya udah mama papa saya setuju untuk masukin saya ke sana. Ya udah akhirnya saya masuk. Dan apa yang saya alami, saya banyak ya dari segi akademik dan juga dari segi karakter dan rohani gitu. Kalau dari segi akademik apa yang saya alami, saya di sini belajar tentang bagaimana guru itu ajarin kita tuh benar-benar gitu loh, benar-benar sampai kita ngerti. Kalau nggak ngerti bakal dijelasin sampai kita ngerti. Barusan gurunya itu lanjut chapter gitu kan.
Nah, mungkin di sekolah lain tidak seperti itu gitu loh. Kalau muridnya nggak ngerti, ya udah, mungkin lewat gitu kan, dan muridnya mungkin les atau mungkin muridnya belajar sama temennya gitu. Nah, tapi di sini enggak, di sini berbeda. Udah kayak gitu, kalau teman-teman ingin tahu, saya itu bukan tipikal anak yang suka belajar ya, jadi kayak ya begitulah. Tapi puji Tuhan di sini saya improve gitu loh nilai-nilainya. Ya udah kayak gitu. Kalau dari segi karakter apa yang saya alami, teman-teman boleh tahu kalau misalnya saya itu bukan dari orang yang percaya gitu. Sampai akhirnya saya masuk ke RPA, saya menjadi orang percaya. Dan dulu karakter saya bisa dibilang ya nggak baik, nggak jahat gitu, so-so lah. Karena saya tipikal anak yang baperan, yang sensian, yang emosian, ya susah kontrol emosi gitulah. Ya mungkin masih banyak lagi ya karakter-karakter jeleknya, tapi itu kan yang paling menonjol. Nah, udah kayak gitu, hari demi hari saya diajarkan gitu loh. Saya dituntut untuk menjadi karakter pribadi yang lebih baik lagi gitu, dan karakter yang sama seperti Kristus. Ya, dan kalau misalnya ditanya dari segi rohani, karena saya bukan dari orang yang percaya, ya akhirnya saya di sini mengenal Tuhan gitu loh. Dari pertamanya saya gak percaya jadi mengenal Tuhan, ya menurut saya sekolah mana lagi gitu loh. Terus saya harus dapetin itu di mana lagi gitu loh. Hal yang paling precious yang saya bisa dapatkan, yang saya pikir saya di sini cuma akan belajar doang, tapi nyatanya enggak. Tuhan malah kasih lebih buat saya gitu. Saya menjadi percaya, saya hari demi hari dituntun semakin berbuah, semakin seperti Kristus. Yaitu membuat saya apa ya? Wow, kalau misalnya saya nggak di sini, saya nggak tahu gitu loh apa yang bakal terjadi sama saya nantinya. Nah, itu sih kalau dari segi rohani. Waktu pertama kali saya masuk ke RPA sangat unik ya, karena murid-muridnya itu ya waktu pertama kali saya datang kok dikit gitu loh. Waktu di sekolah waktu belajar kok dikit murid-muridnya, dan uniknya lagi mereka sangat amat welcome, dan saya merasakan apa ya, ini sekolah nih rasanya kayak punya family gitu loh, bukan kayak sekolah biasa-biasanya gitu. Nah, udah kayak gitu ya, karena saya sudah kelas 12 gitu kan, guru-guru sudah mempersiapkan saya gitu loh. Di sini saya bukan hanya ditanami nilai, tapi juga saya tuh dipersiapkan gitu loh untuk in the future gitu, for me to stand on my own ya, kayak saya harus berdiri sendiri di satu tempat gitu loh, yang nantinya saya harus kuliah atau apapun itu. Jadi ya itu sih yang ya amazing lah yang saya rasakan, yang sangat amazing buat saya gitu loh. Karena sekolah mana lagi gitu kan yang begitu, yang mempersiapkan anak-anaknya buat berdiri sendiri in the future nantinya. Saya bergabung dalam keluarga Royal Path Academy sejak bulan Juli tahun 2017. Saat itu 2 bulan setelah saya lulus dari masa sekolah menengah kejuruan, saya memutuskan untuk mendaftarkan diri dan bergabung dalam keluarga Royal Path Academy. Nah, puji Tuhan, saat ini saya ditempatkan sebagai guru kindergarten. Sekarang saya sebagai form teacher untuk kelas K5. Mau cerita sedikit? Fun fact bahwa saya adalah salah satu murid dari sekolah ini. Dulu, saat itu sekolah ini masih disebut sebagai homeschool, yang mana setiap guru, murid, dan orang tua berkumpul 3 hari dalam seminggu untuk belajar bersama-sama. Selebihnya belajar di rumah. Nah, sampai satu ketika, singkat cerita, saya tidak melanjutkan di sekolah ini dan pindah ke sekolah umum. Nah, mau share juga apa yang saya alami, perbedaan yang saya rasakan ketika saya belajar di sekolah umum.
Yang pasti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, yang pertama, saya tidak menerima nilai-nilai ketuhanan Yesus Kristus sewaktu saya belajar di sekolah umum. Kita semua sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita percaya bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan dan hikmat. Nah, ini yang saya tidak dapatkan ketika saya belajar di sekolah umum. Yang kedua, saya sendiri merasakan dalam bahasa Inggris saya tidak mengalami perkembangan. Bahkan bisa dibilang saya membawa pengaruh apa yang saya sudah pelajari ya ke sekolah umum, ke tempat saya belajar waktu itu. Nah, dan saya ingat banget waktu itu pengalaman saya waktu pindah pertama kali waktu di jam belajar bahasa Inggris. Itu saya dijadikan kamus oleh teman-teman saya. Jadi setiap teman-teman saya tanya saya apa arti dari setiap kata bahasa Inggris yang saat itu sedang dipelajari. Dan yang ketiga, saya sendiri merasakan tidak ada hubungan antara guru dan murid. Saya percaya bahwa ketika guru ingin transfer nilai, ajarkan prinsip dan nilai kepada murid-muridnya, itu pasti yang pertama guru harus dapetin dulu hati anak-anaknya, hati dari murid-muridnya, supaya memperoleh perhatian dari anak-anaknya, ya harus menangin dulu hatinya. Nah, pada waktu itu saya tidak dapatkan itu, saya tidak merasakan adanya hubungan antara guru dan murid, sehingga apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan atas dasar mau dapat nilai, mau kejar nilai, atau bahkan sampai saya merasa takut akan guru itu. Nah, itu sebenarnya tidak alkitabiah itu. Nah, itu yang saya rasakan, perbedaan-perbedaan yang saya alami ketika saya belajar di sekolah umum.